Kasus uang palsu di UIN Makassar, drama sindikat besar yang menggegerkan Nusantara jika Anda mencari kisah kriminal yang penuh intrik dan skala mengejutkan. Kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri, UIN, Alauddin Makassar bisa dibilang seperti cerita dari film layar lebar. Namun, sayangnya ini adalah kenyataan. Sebuah jaringan kejahatan yang beroperasi selama lebih dari 1 dekade berhasil diungkap, dan fakta-fakta di balik kasus ini benar-benar mencengangkan. Babak pertama. Awal terbongkarnya sindikat pada Desember tahun 2024, publik dikejutkan dengan berita pengungkapan sindikat uang palsu terbesar dalam sejarah Indonesia. Polisi menetapkan 17 tersangka. Mulai dari Kepala Perpustakaan UIN, pegawai Bank BUMN, hingga dosen dan pengusaha. Barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 mencapai jumlah fantastis, tak kurang dari ratusan triliun rupiah. Bahkan, surat berharga negara, SBN, palsu senilai Rp700 triliun turut disita. Dunia kampus, yang seharusnya menjadi tempat pencetak generasi bangsa, ternyata malah digunakan sebagai sarang kejahatan. Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dijadikan pusat operasi, di mana uang palsu dicetak menggunakan mesin cetak besar yang beratnya mencapai 2 ton. Babak kedua. Modus operandi yang rapi dan licin. Bagaimana sindikat ini bisa lolos selama 14 tahun? Jawabannya terletak pada modus operandi yang luar biasa rapi. Uang palsu yang dicetak di perpustakaan kampus diselundupkan ke dalam peredaran uang asli dengan rasio 1:2, sehingga sulit terdeteksi. Tak hanya itu, sindikat ini juga menggunakan bantuan pegawai bank untuk memuluskan transaksi mereka. Dengan jaringan yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga pengusaha. Sindikat ini berhasil menipu masyarakat tanpa menimbulkan kecurigaan selama bertahun-tahun. Babak ketiga. Respon masyarakat dan dampak yang dirasakan pengungkapan kasus ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Masyarakat, terutama pedagang, menjadi lebih waspada terhadap peredaran uang palsu. Bank Indonesia pun mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam mengenali keaslian uang. Di sisi lain, komunitas akademik UIN Alauddin Makassar dilanda krisis kepercayaan. Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, kampus mendesak rektor untuk mundur, sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kejadian ini. Sementara itu, pihak kampus mengambil langkah tegas dengan memberhentikan oknum yang terlibat. Babak keempat, peringatan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia, BI, menyebut kasus ini sebagai fenomena gunung es. BI menegaskan bahwa peredaran uang palsu semakin sulit dideteksi, terutama dengan teknologi cetak yang semakin canggih. Karena itu, BI mengajak masyarakat untuk selalu mempraktikkan prinsip 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Babak kelima, pelajaran dan refleksi kasus uang palsu di UIN Makassar adalah peringatan keras bagi kita semua. Integritas harus menjadi prioritas utama, terutama di lingkungan pendidikan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa kejahatan tidak mengenal batas, bahkan di tempat yang kita anggap suci seperti kampus. Selain itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Ketelitian dalam menerima uang tunai dan kewaspadaan terhadap modus operandi yang semakin kreatif menjadi kunci utama untuk melindungi diri. Penutup. Drama yang akan diingat selamanya. Kasus ini bukan sekadar berita kriminal biasa. Ini adalah pengingat tentang betapa pentingnya menjaga integritas dan waspada terhadap ancaman di sekitar kita. Dengan skala dan dampaknya yang begitu besar, kasus ini akan terus menjadi bahan pembicaraan dan studi kasus untuk waktu yang lama.
Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih dari kejahatan.